手中重，风刀圣剑，去！开！王家军听令，放人重振我军生威，集中！这怎么可能？文具的情况下，将不言人意。Halo Donghua Lovers penghuni negeri Konoha, bagaimana kabar kalian? Pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik, yang berjudul Soul Land, episode 225. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, dan akan dirilis pada tanggal 10 September nanti, maka sudah pasti, gambar dan suara video tidak akan sama, begitupun alur cerita dari Donghua aslinya, yang bisa saja berbeda pada saat tayang nanti, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada episode ke-224, kita semua sudah melihat aksi yang diperlihatkan Tang San, yang dapat membunuh ketua sekte perisai gajah hanya dengan satu serangan tunggal, dan tanpa melepaskan cincin rohnya. Dan hal itu membuat Jenderal Gelong yang awalnya selalu meremehkan Tang San langsung menyadari, dengan kekuatan seperti itu, pantas saja Kaisar Xiu Beng memanggilnya dengan sebutan guru. Setelah berhasil membunuh Huyan Zhen, Tang San pun langsung mendarat di tengah Legiun Naga Suci, dengan aura membunuh yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan, setelah kekuatan rohnya mencapai level 90-an, domain Dewa Pembunuh milik Tang San pun ikut naik ke level tertinggi, yang dalam sekejap mata, membunuh semua Master Roh dari Sekte Perisai Gajah dan Sekte Naga Suci. Saat itu Tang San mengayunkan Trisula Dewa Laut secara horizontal, membuat salah satu Master Roh dari Sekte Perisai Gajah yang juga menggunakan avatar roh seketika terpental dan menabrak formasi Master Roh di belakangnya, hingga membuat formasi itu menjadi berantakan. Bersamaan dengan itu, Tang San pun kembali melakukan serangan dengan menggunakan tulang roh kaki kirinya, yang menimbulkan siluet-siluet merah yang berubah menjadi kapak raksasa, dan secara langsung memotong dua Master Roh dari Sekte Perisai Gajah. Menyaksikan banyaknya Master Roh dari pihaknya yang dibantai oleh Tang Sana, tekanan mental Bibi Dong seketika menurun. Saat itu Tang San jelas tahu, bahwa dia tidak memiliki banyak waktu, dan harus melepaskan kekuatan membunuhnya sejauh mungkin sebelum Bibi Dong ikut turun ke arena pertempuran. Apalagi saat itu, masih banyak Master Roh dari pasukan perisai gajah yang berada di dekat Tang San, dengan menunjukkan ekspresi kemarahan karena kematian Huyan Zhen, serta beberapa ahli dari Sekte Naga Suci yang dipimpin oleh seorang Master Roh dengan 9 cincin roh, yang saat itu melepaskan avatarnya menjadi naga raksasa putih, yang secara langsung menyemburkan serangan napas putih ke arah Tang San. Walaupun menghadapi begitu banyak musuh kuat, namun Tang San tidak menggunakan kemampuan serta cincin roh miliknya. Hal ini dikarenakan Master Roh yang ia hadapi kali ini adalah Master Roh yang dikenal dengan pertahanan mereka, yang bahkan jika melancarkan serangan skala besar dengan level kekuatannya yang telah mencapai titel Douluo, ditambah dengan kemampuan cincin roh 100.000 tahun miliknya, yang paling hanya akan melukai para Master Roh itu, dan kemungkinan bahkan tidak membahayakan mereka dengan serius. Saat itu Tang San berpikir, yang harus ia lakukan saat ini adalah membunuh sebanyak mungkin Master Roh musuh, sebelum Bibi Dong memasuki arena perang. Diawali dengan letupan, tiba-tiba ilusi naga biru raksasa muncul di belakang Tang San, serta lengan kanannya pun langsung memancarkan cahaya biru. Dan bahkan, Trisula Dewa Laut yang awalnya berwarna emas pun menjadi seketika menjadi biru yang menyala. Padahal sejak pertama kali mewarisi Trisula Dewa Laut, senjata itu hanya memiliki dua warna, yaitu hitam dan emas. Tetapi saat ini, senjata itu menghasilkan satu warna lagi, dan hal itu jelas membuat Tang San terkejut. Di saat yang sama, muncul 3 cahaya terang yang bersinar di punggung Tang San, yang masing-masing dari cahaya itu langsung meningkatkan kekuatan roh, serangan, serta meningkatkan atribut miliknya. Dan ternyata, itu adalah bantuan dari Ning Rongrong. Bersamaan dengan seruan naga yang mengguncang langit, tiba-tiba petir berbentuk biru naga meledak dari bilah utama Trisula Dewa Laut, membuat serangan dari kemampuan roh ke-8 Douluo Naga Suci, seketika ditelan oleh avatar naga berwarna biru milik Tang San.
Sesaat terlihat, petir berbentuk naga biru itu menghilang tanpa suara, lalu kembali muncul tepat di atas naga lapis baja putih, yang hanya dalam sekejap, tubuh naga lapis baja putih itu pun berubah menjadi biru. Dan diikuti dengan hembusan angin kencang, seketika sosok naga putih itu pun berubah menjadi hamburan abu berwarna biru. Melihat serangan yang begitu kuat, bahkan Tang San pun sampai terkejut, sembari memalingkan kepalanya untuk melihat Ning Rongrong. Saat itu Tang San tahu betul, meskipun serangan yang ia lancarkan sangatlah kuat, namun tanpa efek peningkatan 90% dari Ning Rongrong, dia benar-benar tidak bisa langsung membunuh seorang titel Douluo, bahkan dengan kemampuan roh 100.000 tahunnya sekalipun, tidak akan bisa untuk langsung membunuh Master Roh dengan level yang sama. Serangan petir berbentuk naga biru yang barusan digunakan Tang San adalah kemampuan kedua dari tulang roh lengan kanan milik Daming, yang merupakan kemampuan roh serangan tunggal, apalagi saat itu Tang San mengeluarkan serangan melalui Trisula Dewa Laut, membuat damage dari serangan tidak hanya meningkat 2 kali lipat, namun juga memadatkan kekuatan dari teknik Sky Blue Fading Thunderclap, yang pada saat yang sama, itu juga akan menghemat kekuatan roh Tang San sebanyak 30%. Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, Tang San telah mencerna informasi tentang Trisula Dewa Laut dan melatihnya setiap hari, agar dapat mengembangkan Trisula miliknya. Karena meskipun Trisula Dewa Laut adalah senjata yang tangguh, namun jika tidak mengetahui atribut yang cocok dengan senjata ilahi itu, maka kekuatan yang bisa dikeluarkan dalam pertempuran akan sangat berkurang, dan hanya dengan cara menyatukannya dengan kemampuan roh yang cocok, maka efek serangan dari senjata dewa itu akan semakin meningkat. Saat itu hanya dalam waktu singkat, Tang San sudah membunuh ketua sekte perisai gajah Huyan Zhen, dan baru saja saat langit biru memudar, satu-satunya titel Douluo dari sekte naga suci Tuobasi, telah berhasil ia penggal, yang kedua titel Douluo ini merupakan komandan utama dan wakil dari Legiun Naga Suci. Bahkan Tang San sendiri tidak menyangka, akan memenggal musuh begitu cepat hanya dengan beberapa serangan. Dan hal ini jugalah, yang membuat Bibi Dong cukup terganggu dan memutuskan untuk segera turun ke medan perang. Ketika melihat serangan Tang San, efek dari satu kekuatan sejati di medan perang hampir tidak bisa dibayangkan. Di saat yang sama, tanah di bawah Tang San berpijak tiba-tiba bergetar. Saat itu Tang San merasakan, tubuhnya seperti ditekan oleh kekuatan yang tidak berwujud, dan tiba-tiba, muncul duri hitam dan ungu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah dan berusaha menembus tubuhnya. Dan hal ini menandakan, permaisuri kekaisaran roh telah turun tangan di medan perang. Sementara Tang San memasuki pertempuran, Shrek Seven Devils juga tidak menganggur. Dengan disposisi yang kuat, Dai Mubai secara langsung menyerang untuk menghancurkan formasi musuh, yang secara bersamaan menghasilkan kemampuan dukungannya dan mentransformasikannya menjadi harimau putih. Saat itu dia sudah berurusan dengan 2 ahli peringkat 60 dari pasukan perisai gajah. Sedangkan Ma Hongjun, untuk pertama kalinya ia melepaskan Phoenix Meteor Shower-nya di belakang Legiun Naga Suci, dan kemudian segera membakar avatar roh naga putih berlapis baja dengan Phoenix Cloud Piercing Strike. Secara bersamaan, Oscar memakan sosis cermin yang terbuat dari setetes darah Dai Mubai, dan menghasilkan tiruannya. Pada saat yang sama, Xiao Wu dengan cekatan mematahkan leher para Master Roh dari pasukan naga putih lapis baja. Jika dalam pertarungan individu, kekuatan mereka mungkin tidak mencapai tingkat ini, tetapi dengan dukungan dari Ning Rongrong, yang merupakan Master Roh pendukung nomor 1 di benua Douluo, dengan berbagai peningkatan 90%, membuat setiap anggota dari Shrek Seven Devils memiliki kekuatan setara dengan level titel Douluo. Sementara di sisi Yang Wudi yang terus mengayunkan tombak penghancur jiwa miliknya, membuat para pasukan sekte perisai gajah, serta sekte naga putih lapis baja yang digadangkan memiliki pertahanan terkuat itu pun, tidak bisa memperlambat laju tombaknya. Jika dalam perang ini ditentukan dengan menghitung jumlah pasukan yang terbunuh, maka sudah pasti, Yang Wudi lah pemenangnya. Karena faktanya, dialah yang paling banyak membunuh pasukan musuh, dengan serangan-serangan terkuatnya, membuat pasukan musuh terengah-engah. Dari sisi lain, tampak Dugubo diam-diam muncul di belakang mereka dalam bentuk avatar kaisar ular fosfor miliknya, yang dikenal dengan racunnya yang mematikan. Saat Dugubo menyebarkan racunnya, seketika tanah pun berubah warna menjadi hijau giok. Di saat yang sama, terdengar ledakan keras, akibat poros utama Trisula Dewa Laut yang menghantam tanah dengan keras, menghancurkan semua duri yang menonjol. Saat itu, Tang San juga menggunakan momen ini untuk melompat ke udara, lalu segera merilis paluh Haotian. Di saat yang sama, muncul satu cincin roh merah dan 2 hitam, yang tiba-tiba muncul di tangannya.
Dan tanpa jeda sedikit pun, gelombang-gelombang kejut langsung melesat ke arah Bibi Dong, yang saat ini telah menjelma menjadi Death Spider Emperor. Tampak saat itu, Bibi Dong benar-benar marah, itu ditandai dengan karapas di dadanya yang tampak membeku, pisau hitam ungu yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai kaku dan aneh di depannya, untuk memblokir serangan Tang San. Saat menangkis serangan Tang San, Bibi Dong merasakan tekanan yang kuat, dan seketika jatuh lurus ke tanah. Sementara Tang San, ia pun sedikit terpental, tubuhnya melesat ke udara dan membalik ujung trisula, yang dalam sekejap mata, mematahkan leher seekor mamut, dan mundur lebih dari 10 langkah, sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Meskipun saat ini Tang San telah di peringkat 93, serta menggunakan palu Haotian yang dikombinasikan dengan kemampuan tulang lengan kiri, namun kesenjangan besar dalam kekuatan roh masih membuatnya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Berbeda saat dia menekan para Master Roh dari Legion Naga Suci, kekuatan roh Bibi Dong memiliki efek yang benar-benar menekan padanya. Dengan demikian, pasukan Master Roh dari Kekaisaran Roh Pelindung sangat layak disebut Master Roh Elite. Setelah pertempuran singkat antara Tang San dan Bibi Dong, sekelompok titel Douluo pun segera berpisah menjadi dua kelompok melingkari kedua sisi, hingga menyisakan ruang bagi keduanya untuk bertarung. Saat itu Bibi Dong telah membawa 8 titel Douluo. Sama halnya di sisi Tang San, yang juga memiliki 8 orang, yang dengan dukungan dari Ning Rongrong, membuat kekuatan anggota Monster Shrek lainnya pun meningkat ke level titel Douluo. Walaupun demikian, kekuatan dari Kekaisaran Roh secara keseluruhan masih dapat menekan sisi Kekaisaran Tiandou. Hal ini dikarenakan selain Tang San, kekuatan tingkat titel Douluo dari anggota Monster Shrek lainnya tidak bisa bertahan lama. Saat itu, 7 dari gelar Doulu dari Kekaisaran Roh masing-masing dari mereka melawan Dai Mubai, Oscar, Ma Hongjun, Xiao Wu, Zhu Zuqing, Yang Wudi serta Du Gubo. Sementara yang tersisa mulai menargetkan serangan pada Ning Rongrong. Saat itu mereka sadar, bahwa peran Ning Rongrong sangat penting dalam pertempuran ini. Jadi selama mereka bisa membunuhnya, maka sisi Kekaisaran Tiandou akan langsung runtuh. Para anggota Monster Shrek yang mengetahui, kalau saat ini musuh mulai menargetkan Ning Rongrong, mereka pun berniat untuk membantu pasukan Sekte Tang melindungi Ning Rongrong. Namun saat itu Ning Rongrong menolaknya, dengan berkata bahwa jangan pedulikan dia. Di saat yang sama, cahaya dukungannya tidak memudar sedikit pun. Dan dengan kekuatan rohnya yang telah berada di peringkat 83, selain Xiao Wu, ia dapat mendukung 8 orang pada saat yang sama. Sementara Xiao Wu yang tanpa dukungan dari Ning Rongrong, dia tidak akan memiliki masalah untuk sementara waktu. Meskipun tidak mungkin dia bisa mengalahkan lawan tingkat titel Douluo, namun dengan teleportasi dan tubuh emas tak terkalahkan, ia tidak merasa khawatir sedikitpun. Sementara Yang Wudi dan Du Gubo yang saat itu bertemu musuh lamanya. Tampak saat itu, Yang Wudi menghadapi Douluo tombak ular, sementara Du Gubo ditahan oleh Douluo ikan buntal. Saat itu Douluo ikan buntal masih mengingat jelas, kenangan pahit kekalahannya saat dulu melawan Du Gubo. Dan karena luka yang dideritanya cukup parah, ia sampai membutuhkan waktu selama 1 tahun penuh untuk memulihkan kekuatannya. Mengingat akan kejadian itu, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia langsung meluncurkan serangannya, yang dengan cepat menelan racun yang dikeluarkan Du Gubo. Bertemu musuh lamanya, Du Gubo juga merasa tak berdaya. Racun yang baru saja ia sebarkan ke 10 Master Roh Perisai Gajah dan Naga Suci, seketika lenyap ditelan oleh serangan dari Douluo ikan buntal. Sementara dari sisi Ning Rongrong, terlihat saat itu, 1 titel Douluo tipe kecepatan serangan yang melepas avatar rohnya, dan langsung melesat ke arah Ning Rongrong, dan hanya meninggalkan kabut hitam samar di udara, yang hanya dalam sekejap sudah berada di depan Ning Rongrong. Di saat yang sama, cincin roh ke-8 Ning Rongrong membuat cahaya hitam melonjak keluar, dan dalam sekejap, pagoda ubin 9 harta karun yang awalnya menyilaukan, langsung menyala dengan cahaya yang memadat, membuat Douluo macan tutul hantu seketika terpental seperti menabrak dinding besi. 以国师号令为准。是。众长老，随我助阵。圣马，擒贼先擒王。 Nah itulah sepenggal bocoran dari Donghua Soul Land episode 225, yang akan rilis pada hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 nanti. Dan biar nggak ketinggalan bocoran dari series Donghua lainnya, yuk ramai-ramai klik tombol subscribe, dan jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasinya.
Akhir kata, Vian di sini pamit.